Bismillahirrahmanirrahim. 18 Desember 2024. Kali ini kita masih berada di Kota Angin Mamiri, Makassar Metropolitan Indonesia Timur. Dan kita hari ini sudah hari keempat di Kota Makassar. Dan sebentar akan kembali, mungkin sore hari kita akan kembali ke Sulawesi Tengah dan Maluku Utara. Kita akan menyusuri pantai barat Sulawesi, Kabupaten Sulbar, Provinsi Sulbar, dan Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, kita akan menyusuri pantai barat Sulawesi sampai di Palu, Sulawesi Tengah, lalu kemudian mengarah ke timur ke Lut Banggai, Sulawesi Tengah. Oke, hari ini kita akan mulai perjalanan kita menuju ke Pasar Butung dan insya Allah akan mampir di ya, kita akan menuju ke Pasar Butung dan akan mampir di laundry. Ya. Saat ini kita masih berada di depan pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Di sebelah kiri saya ini adalah pelabuhan kontainer, dan saya saat ini sedang menyusuri jalan raya di depan pelabuhan kontainer Makassar. Ini jalan apa namanya nih? Jalan Sombaupo atau jalan apa ini? Ini salah satu pelabuhan tersibuk di kawasan timur Indonesia, karena Makassar adalah pusat Indonesia Timur. Nampaknya harus belok ya, kah? Tidak, lanjut aja dulu. Kok tidak ada suaranya ini? Putar balik di PT Inaho Jaya Lestari. Belok kiri ke Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Jalan Irian. Belok kiri Bu. Sana, depan. Oh iya. Setelah 200 meter, belok kiri ke Jalan Tarakan. Ini baru ada suara dia punya maps. Tadi dia berdiam-diam. Dan dulu bayu juga nanti lo beres itu. Ya, jadi saat ini kita masih berada di jalan apa tadi? Dr. Wahidin Sudirohusodo. Jadi di Kota Makassar saja. Jalan Irian nih, Kak. Sini oh. Sana Dr. Wahidin Sudirohusodo tulisannya. Belok kiri ke Jalan Tarakan. Kita akan belok ke Jalan Tarakan. Jadi nama jalan itu harus nama pahlawan nasional yang gugur di medan perang memperjuangkan negara ini. Jangan nama-nama koruptor ditaruh di nama jalan. Tidak boleh. Diharamkan itu.
Jangan biasakan nama-nama koruptor dijadikan nama jalan. Nggak boleh. Kurang ajar itu. Jangan biasakan kurang ajar begitu Pengkhianat negara dikasih jadi nama Belok jalan. kiri ke Jalan Nusantara, Jalan Nusantara Baru. Jadi ini contoh kota metropolitan Indonesia Timur. Nama jalan itu nama daerah, nama kota, nama pulau, nama pahlawan nasional yang gugur di medan perang demi kemerdekaan bangsa kita. Jangan nama-nama koruptor ditaruh di situ. Tidak boleh. Kejahatan itu, pelecehan terhadap martabat kemanusiaan bangsa Indonesia. Ada lagu di bawah itu, tidak terekam itu. Belok kiri ke Jalan Nusantara, Jalan Nusantara Baru. Belok kiri ke Jalan Nusantara Baru. Mau ke sana lagi. Pasar Butung. Di sana juga pasar banyak. Di Tanjung Bunga sana. Yang macam pasar Butung itu banyak di sana. Karena mendingan grosir. Pasar Butung itu dia murah karena grosir. Orang beli grosir yang murah. Orang beli satu-satu sama ada yang beli di Gele. 1,5 kilometer. Kita lihat sama harganya itu kalau beli eceran itu. Lebih mahal di mall anu tadi malam, mau pada posting. Oh, mallnya Transmart. Transmart itu sandal yang dijual Bapak Santri 50.000, dia jual 600.000. Tidak, yang di mall HP. So tidak masuk akal harga dong. Sama-sama harganya itu dia mahal semua. Itu sandal itu dijual 50.000 di Bapak Santri sana. Siapa dia jual 600.000? Kapan lu dia kira tidak tahu barang. Itu sandal plastik karet. Iya. Mana kamu ayam? Semua namanya pakaian itu yang dilihat adalah fungsi. Kualitas itu apa adanya, jangan terlalu berlebihan. Yang penting sudah bisa dipakai nyaman, mengalas kaki. Mana kamu ayam? Ya, kita kembali menyusuri jalanan di pesisir Pantai Losari. Ada sesuatu yang kita cari tapi belum ditemukan. Tadi tak lewat tadi itu sementara jalan. Ya, soalnya setelan YouTube-nya baru dipasang tadi. Setelan rekaman sehingga masih terganggu konsentrasinya. Di belakang kita ini ada truk besar ini. Kita disuruh balik tadi belok. Kami jalan 2 jalur, jadi kalau kita di sebelah kiri harus balik lagi setelah dapat tempat putaran, tempat penyeberangan. Tidak jauh tadi itu laundrynya, cuma tak lewat. Kita tidak perhatikan perintah belok, nanti ada suara tadi tuh si mapsnya. Rupanya volume HP tidak dikasih naik. Dilarang parkir, Buku tasik ulang ini. Mana tuh bertanya? Lewat itu. Kenapa disuruh balik ke sana? Ya. Bagus sih, dia tidak Jadi suasana Kota Makassar hari ini 18 Desember 2024 nampaknya nyaman, damai, tentram dan cerah. Sebelumnya beberapa hari yang lalu hujan deras dan banjir. Ya, mungkin hari ini akan berkurang karena hari ini saya akan kembali nih. Mungkin hujan ini turun gara-gara saya datang di Makassar ini, karena begitu saya tiba hujan deras harian dan selama di sini hujan terus. Ya, begitulah. Saya akan berangkat dulu sebentar, mudah-mudahan hujan dia berhenti. Tapi saya khawatir jangan sampai malah tak tambah lebih hujan. Aduh,
Ya, karena hujan ini musimnya, bukan karena Setelah datang dan 200 perginya meter seseorang. di bundaran, terus lurus ke jalan ujung pandang. Kita mau cari laundry yang cuma 2 jam selesai, ekspres 2 jam. Karena kita mau berangkat hari ini, ya laundrynya harus segera selesai agar kita berangkat membawa pakaian yang bersih. Jangan membawa pakaian yang kotor dalam mobil. Apa bunyi-bunyi itu itu. Kerennya Setelah pelabuhan 500 dipindah. meter, Tahu apa belok nama itu? kiri ke jalan Patimura. Ini tempatnya ya. Kelapa muda yang tidak pernah kita singgahi gara-gara hujan terus. Bagaimana mau minum kelapa muda kalau hujan-hujan? Nanti kita tak kincing-kincing nanti. Kecuali mobilnya mobil camper van yang ada tempat buang air kecil. Angin Mamiri Kupasan adalah salah satu kota bersejarah di kawasan timur Indonesia yang patut menjadi teladan, contoh bagi segenap kabupaten-kabupaten baru di kawasan timur Indonesia, agar jangan membiarkan jalanan berlumpur dan berbecek, berbatu dan berkolam-kolam bebek seperti di kabupaten yang telah kita ketahui bersama. Di depan ini banyak polisi yang standby dengan kendaraan anti huru-hara, siap menyergap para Belok kiri demonstran. ke jalan Patimura, lalu belok kanan ke jalan Somba Opu. Ya begitulah, demonstran di negeri ini mendapat perlakuan yang terkadang tidak manusiawi, tapi koruptor mendapat perlakuan yang sangat terhormat. Harusnya koruptor itu ditangkap dan dihukum mati semua, dirampas seluruh asetnya untuk negeri ini. Bukan justru yang Belok kanan ke jalan Somba Opu. bukan justru mahasiswa yang demo yang diserang. Setelah 600 meter, belok kiri sesudah City Time ke jalan Muhtar Lutfi. Iya. Aduh, gimana ini ibu-ibu ini dia pilih jalan ini. Dia tidak mau tahu ini. Kopi ujunan. Terus ini. Taman Ria ini kita semangat foto ya udah. Tinggal lagi di Palu. Oh jelas Palu ini kita harus singgah barang 1 hari full atau 1 malam. Tiap hari ada, tiap pagi ada. Sepanjang Pantai Talise di arah baratnya itu ke arah Putu ada, nasi kuning ada. Putu sebagai makanan khas Kaili selalu ada, dan itu yang harus kita singgahi nanti di Palu. Itu penting itu untuk kita mampir menikmati kuliner khas Kaili, karena saya dibesarkan oleh kuliner khas Kaili di lembah tanah Kaili, Palu, Sulawesi Tengah. Saya juga rindu dengan utakelonya warga Kaili, Palu. Ya, malum kita besar di Al Khairat, dari sejak sanawiyah kelas 1 sampai kuliah, sehingga kuliner Sulawesi Tengah itu menjadi kuliner yang sangat dirindukan. Dan dia memang pas selera sesuai dengan mirip-mirip dengan kulinernya masyarakat di Pulau Taliabu yang berasal dari Wakatobi. Kalau sini Makassar. Kota Soto. Ini jalan Somba, ini jalan bersejarah Belok ini. kiri sesudah City Time ke jalan Muhtar Lutfi, lalu tujuan Anda nanti berada di sebelah kiri. Oh iya. Kita belok kiri. Jalan Muhtar Lutfi. Tujuan Anda berada di sebelah kiri. Sebelah kiri. Mana ya?
Di laundry. Laundry itu, iya bisa jadi orang Wakatobi itu laundry karena ada lanya. Gitu. Lanjut. Saat ini kita sedang menyusuri jalan Lamadu Keleng. Lamadu Keleng ini orang Taliabo barangkali. Karena ada nama lanya ini. Lamadu Keleng. Atau orang Wakatobi. La ini sebenarnya nama yang berasal dari Buton. Karena nama yang berawalan La itu tanda bahwa dia orang Buton. Kalau ada orang di daerah lain yang menggunakan La, berarti moyangnya itu berasal dari Buton. Terutama kalau berada di Sulawesi Selatan, Makassar. Kalau ada yang nama La, berarti moyangnya dari Buton karena berdekatan. Apalagi Raja Bone itu adalah cucu dari Sultan Buton, anak Sultan Buton itu. Ya, itu anaknya Belok Sultan kanan Buton. ke Jalan Haji Mall, lalu belok Makanya- sedikit ke kanan menuju Jalan Metro Tanjung Bunga. Makanya banyak orang Bugis yang namanya pakai La. Belok sedikit ke kanan menuju Jalan Metro Tanjung Bunga. Tadi malam kita ke Tanjung Bunga. Setelah 200 meter, ambil jalur sebelah kiri dan tetap di Jalan Metro Tanjung Bunga. Banana galau. Malam-malam wadana ini galau. Ambil jalur sebelah kiri dan tetap di Jalan Metro Tanjung Bunga. Kita saat ini menuju ke Tanjung Bunga. Waduh. Aduh, iya, oke. Terus di Jalan Metro Tanjung Bunga sejauh 4 km. Ini di depan sana ada apa itu? Derindra. Derindra. Itu gedung apa itu? Itu Derindra bukan Gerindra. Derindra. Nenek. Allah Allah. Hotel mungkin. Tanjung Bunga ini kemungkinan adalah merupakan kota masa depan untuk Makassar. Jadi Nenek. pengembangan perkotaan di Makassar itu nampaknya diarahkan ke Tanjung Bunga ini. Kita lihat dari bentuk penataan jalan dan Nenek, duduk. investasi besar-besaran di sini menunjukkan bahwa masa depan kota Makassar adalah Tanjung Bunga. Itu sejarah apa itu? Sejarah. Ya, Sejarah itu apa? Bangunan sejarah lah. oh, perumahan apa itu kan bangunan bersejarah? Ada bilang kedalangan Bukan itu. Bukan benteng Rotterdam itu. Rotterdam dekat Pantai Losari tadi. Mana Transmart yang tadi malam disinggahi ini?
Iya, banyak mangga. Beli mangga baru beli pisau, kayak makan mangga di jalan. Banyak pisau dijual di jalan-jalan. Pisau itu penting dibawa di perjalanan untuk ada mangga, ada buah-buah dikupas. Yang penting jangan beli pisau dengan niat untuk kejahatan. Karena segala alat di dunia ini bisa digunakan untuk kebaikan dan bisa digunakan untuk kejahatan, tergantung niat nawaitunya setiap oknum yang menggunakan benda-benda itu. Benda apa saja. Handphone saja bisa jadi sarana untuk kejahatan, handphone itu. Bukan cuma sarana untuk berbuat baik. Segala sesuatu bisa digunakan. Mobil ini bisa digunakan untuk kejahatan, bisa digunakan nabrak orang. Orang yang dibenci bisa dijaga di jalan langsung ditahan, itu bisa. Tapi itu semua perbuatan-perbuatan terkutuk. Menzalimi manusia, menzalimi orang lain. Bahkan zalim pada diri sendiri juga itu adalah perbuatan yang dilarang. Apalagi menzalimi orang lain. Zalim pada diri sendiri, Anda bisa bertobat. Tapi zalim pada orang lain, Anda harus minta maaf kepada korban. Kalau zalim Anda itu banyak, Anda penguasa politik, penguasa pemerintahan, penguasa sebuah komunitas, sebuah RT, dusun, desa, kecamatan, daerah, provinsi. Kalau Anda zalim kepada masyarakatnya, maka Anda susah minta maaf itu. Jadi jangan jadi pemimpin kalau justru berbuat zalim. Mobil listrik ini, mobil listrik uling ini. Oh, dia biar kena air dia lonto itu. Kena air dia lonto. Dia terapung. Lonto itu dalam bahasa. Oh, enggak apa-apa. Jangan kan terpancar. Dia masuk di air enggak apa-apa. Dia terapung kayak perahu. Masa depan dunia mau masa depan listrik. Orang tidak menggunakan BBM lagi karena BBM itu polusi, kotor. Sana Transmart tadi malam. Ini Transmart. Mana? Itu sana. Ini oh ya. So dia itu. Ini apa ini Emin? Pokoknya saudara punya semua ini. Oh, ini Bank Mega ini, hotelnya banknya Khairul Tanjung. Ini adalah teladan bangsa Indonesia, teladan para pengusaha. Sukses karena sistem dan etos kerja yang luar biasa, disiplin yang tinggi. Itu yang tercantum dalam buku Khairul Tanjung si anak singkong yang disusun oleh tuannya sendiri, oleh Pak Khairul Tanjung sendiri, sebagai motivasi bagi segenap generasi muda bangsa Indonesia agar bisa sukses seperti beliau. Itu contoh kaya raya dengan bisnis, bukan kaya raya dengan kekuasaan, memperkaya diri dan korupsi. Itu contoh. Jadi kalau mau jadi orang kaya, jadilah seperti Khairul Tanjung. Itu contoh, teladan yang baik. Jangan berlomba-lomba menjadi sarjana, mengejar legalitas pendidikan, tapi tujuannya menjadi politisi berwatak jahat. Itu jangan seperti itu. Ya, tapi memang sistem negara juga ini memberikan ruang untuk orang korupsi. Andai kata korupsi itu dihukum mati dan ada sistem yang bisa menangkap semua koruptor, misalnya pembuktian terbalik, ya seperti itu, maka negeri ini akan bersih dari para korup-korup biadab itu yang bikin sengsara masyarakat itu. Nah, kalau di Sulawesi Selatan ini alhamdulillah jalanan sudah mulus, ya kan, kemana-mana kita jalan bisa menggunakan mobil dengan nyaman, ya kan, sambil kita bikin konten di jalan, ya kan. Tapi kalau di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, jangankan ke desa-desa keliling Pulau Taliabu yang cuma 400-an kilo, ke ibu kota saja dari kecamatan terdekat harus melewati genangan lumpur, becek. Ya karena penguasa-penguasa di sana itu tidak mampu, hanya ingin berkuasa tapi tidak mau bekerja, tidak mau mensejahterakan masyarakat. Anda tahu apa di dalam pikirannya mereka itu? Kita berada di Pantai Indah Boswa.
seputaran Tanjung Bunga Makassar. Dan kita masih menyusuri jalan aspal yang sangat mulus. Jalan 2 jalur, di tengahnya ada pulau jalan dengan taman yang sangat indah. Tidak ada lubang-lubang di jalan ini. Mulus. Ini contoh pemerintahan yang benar. Jalan itu penting untuk diperbaiki, dipermulus. Karena hampir seluruh masyarakat melintas di jalan itu setiap saat. Dan aktivitas ekonomi masyarakat itu berada di jalan, umumnya begitu. Orang berdagang ini di toko-toko ini, ini barang itu sampai di situ melalui jalan, bukan dia terbang ke situ. Apakah dia antar dengan mobil bos, dengan mobil biasa, dengan motor darah, dengan gerobak, itu melewati jalan itu barang-barang itu. Ekonomi itu berputar di jalan. Hasil kebunnya kita itu 200 meter, Anda akan sampai di tujuan. untuk mau sampai di tempat penjualannya di mana saja itu harus melewati jalan. Jadi kalau ada pejabat negara yang tidak mau bangun jalan, itu kurang ajar itu. Harus dihentikan orang itu. Harus ada sistem negara ini. Kalau ada bupati yang tidak mau bangun jalan, hukum mati saja. Seperti itu. Anda sudah sampai. Kita sudah sampai di Tanjung Bunga. Titiknya Tanjung Bunga sampai sini saja. Ya, kita terus saja ke sana. Siapa tahu sampai di Mana itu tadi malam yang di... Hotel Tanjung 200 meter. Oh iya iya. Hotel Tanjung Bunga berarti. Wah, di antara 2 jalan ini di tengahnya ada kanal ya. Kanal yang sangat besar. Dari mana mama makan ini kasihan. Dan nama si Meme. Kita masih menyusuri jalan mulus Tanjung Bunga. Wah, ini mobil Panther ini nyelonong aja langsung, tidak berhenti dulu kah? Ya enggak apa-apa lah. Panther ini mobil solar jadi berasap. Apalagi kalau ringnya sudah agak kalah, wah. Kan mobil produk tahun awal 2000 ini. Apa SDH ini? SDH. Enggak tahu itu ya. Ini pohon-pohon dengan dahan-dahan ini kalau ada aja pasti. Oh iya iya. Kita baku dari muka ini. Buat kanal tahu sana tadi tahu di sini mana? Itu akan dijual. Kita balik sudah. Kenapa ini? Maju boleh. Apa punya memori itu soalnya sudah dihapus banyak. Iya. Pantai Angin Mamiri. Oh di situ pantai Angin Mamiri. Kita mau mampir ke sana. Itu. Barangkali juga. Barangkali tempat piknik atau tempat pasang bubu, kita belum tahu lagi. Angin Mamiri. Jalan 2 jalurnya kok begini modelnya. Jalan 2 jalurnya ada, oh ini itu kanal tadi di tengahnya. Kanal atau kolam apa ini? Kolam sarang nyamuk. Kanal mengalir airnya kan tidak? Itu ini. Kalau airnya mengalir itu namanya kanal. Kalau air tidak mengalir itu namanya sarang nyamuk. Tempat berkembang biaknya jentik-jentik nyamuk di situ. Ada itu pantai tadi malam pantai. Rumah bagus. Ya, ini pengembangan Makassar di masa depan di sini. Makanya jalannya dikasih bagus, kemudian Binanu. dibuatkan apa?
Ada sini bangun perumahan, pertokoan, mall, tempat hiburan bagi anak-anak. Colonial Hotel Tanjung Banua. Ini hotel kolonial. Dibuat hotel yang mirip bangunan peninggalan penjajah Belanda. Baru dikasih nama Colonial Hotel. Ya supaya menarik. Ya karena warisan penjajah Belanda yang ada itu juga merupakan objek wisata yang cukup menarik. Terkadang bangsa kita rindu kepada penjajah karena mereka membuat infrastruktur yang sangat baik pada masa itu. Hanya saja mereka adalah orang bule, bukan orang di sini. Padahal ternyata lebih baik orang dari luar, entah dia bule kah atau Sisipit kah, entah dia Eropa atau Chinese, itu jauh lebih baik daripada. Oh iya, itu restoran, rumah makan. Malam apa ya? Iya malam mungkin. Jadi lebih baik orang bule atau orang Cina yang jadi penguasa di negeri ini. Tapi jujur, mau membangun infrastruktur dengan benar daripada orang daerah kita sendiri, tapi justru merugikan masyarakat dengan korupsi, menipu, membohongi masyarakat, memperkaya diri. Ya, seperti itu. Cina sana itu negara komunis. Tapi maju, jalanannya luar biasa, mulus. Ya, jalan antar kabupaten, antar provinsi itu kalau melintasi gunung, di lubang itu gunung pakai terowongan. Kalau jurang dipakai jembatan, bukan nanti sungai baru pakai jembatan. Kalau di daerah yang dimaksud itu, jangankan dibangun jembatan di sungai, cuma dibangun di petungku, hanya tiangnya saja. Tidak dibangun jembatannya, 4 periode cuma tiang. Kan penghinaan kepada masyarakat di sana. Ya di tempat yang dimaksud. Nanti cari tahu sendiri. Ini? Oh, tahu itu sungai apa itu? Danau itu. Itu laut itu bukan teluk itu. Iya. Barangkali ini sudah pusat apa namanya? Awas ada motor depan. Pusatnya kerajaan Goa pada masa lalu. Sultan Hasanuddin punya markas. Kira-kira. Ini pertokoan nih. Buat sunyi begini kan. Ya namanya saja ini kan baru dikembangkan negeri. Warkop Az-Zahra. Sob saudara. Jangan sampai teman-teman punya itu. Jangan sampai teman-teman punya warkop itu. Tidak dipotong dulu baru bikin baru ya. Biar saja. Bisa juga di sini. Trans Studio, kita sudah berada di seputaran Trans Studio. Khairul Tanjung, putra terbaik bangsa ini, teladan bagi segenap masyarakat yang ingin menjadi pengusaha, menjadi wirausaha, menjadi pedagang sukses. Ya. Mana? Oh, yang terbang itu rumah. Rumahnya ada sekitar sini pasti. Oh, kantor Nasdem. Ini kantor Nasdem ini besar ya, Nasdem Makassar ya. Barang ini. Mungkin bosnya gubernur Makassar dulu. Orang dari Nasdem si Yassin Limpo, kira-kira demikian.
Loh, kenapa air dialirkan di jalan ini? Supaya kenapa ini? Aspal rusak kalau dialiri air. Ya tapi bukan aspal ini beton. Aspal ini. Tidak tahu di bawahnya beton atau aspal semua, tidak tahu. Kan beton itu kan sebenarnya hanya untuk lapisan dasar, lapisan dasarnya. Mimi tulus sepanjang jalan, sepanjang hari, sepanjang malam. Mimi danana, mimi yang banyak-banyak, supaya cepat besar menjadi anak cerdas. Ada asap sana, ada bakaran ya. Mana? Sana bakar Ada orang bakar sampah. Ini banyak alat berat sebelah kiri. Ada kren, eksavator. Banyak kerikil di jalanan. Gemara Hotel. Oh, ini hotel ini. Gemara Hotel. Deraindra itu hotel juga barangkali. Kita jalan santai saja pelan-pelan sambil membuat konten. Merekam perjalanan ini agar bisa menjadi perbandingan bagi daerah-daerah sekitar yang masih belajar, masih mau mengembangkan diri. Ada mobil juga di belakangnya kita yang santai pelan-pelan ini, mungkin mengikuti iramanya kita atau ingin menikmati perjalanan ini, kita tidak tahu. Iya, kemungkinan malam karena siang hari orang beraktivitas. Deraindra. Coba lihat kidung apa itu Deraindra. Hotel apa? Ini PT-PT ini terminal bayangan ini, PT-PT mau kemana nih? Dulu Makassar punya kendaraan semua serba PT-PT. Ya di zaman taksi online PT-PT punah. Begitu udah perkembangan zaman, kita tidak boleh mempertahankan itu tradisi offline terus. Kalau zaman sudah online ya kita menuju ke zaman online. Jangan bertahan dengan offline saja. Apalagi offline itu menyusahkan dan mahal. Online itu memudahkan dan murah. Jangan marah kalau ada orang membuat kegiatan yang sifatnya online. Kita harus meniru, belajar. Iya ya, sayang. Iya lolo, tinta mama. Tidak pakai maps ini? Tidak. Sudah lancar. Entah ini harusnya pakai maps ini. Kita mau menuju ke anu. Pasar Bitung dulu. Kalau kita cari oleh-oleh, pusat oleh-oleh dulu. Tak minta oleh-oleh.
Kita masih berada di seputaran Masjid 99 Kubah, Pantai Losari, Makassar. Di sini dilarang stop ya. Jadi orang kalau masih terima telepon gimana itu ya? Tapi dia nggak terima. Ini bentar dia basta. Oh, mungkin ada pengecualian untuk bentar. Luar biasa, jalannya sudah pada bagus. Pemerintahan yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab itu harus begitu. Jalan itu dibikin kasih bagus. Kita gelombang ini harus di belakang. Harus di jalan saja. Iya, bunyi-bunyi. Biar nanti di Palu baru ditambah boleh. Atau sampai lu begitu saja apa? Begitu saja. Cukup barangkali. Tinggal kita dua ini Win. Oh iya. Masih ada setengah kan? Iya. Cukup itu. Apa tahu jalan itu betul-betul itu. Nanti di Maps. Zaman Maps ini tidak ada susahnya. Tambah lagi penggantiannya di desa ke sini. Boleh. So aman itu, boleh. Jangan lagi. Sebelah kiri ini tidak boleh berhenti barangkali ya. Tidak boleh lah. Kita mau setel Maps. Dilarang Jangan parkir. saja dulu nanti dapat tempat yang bagus. Kita lewat di depan hotel tadi ini. Iya. Sudah cek anu dia sudah buka. Serba murah tentang jangan ada juga anak-anak. Makassar kota makan enak. Telesari. Gimana yang bubur Malik? Ada. Oh ini pakai motor. Bentar. Bentar. So ada bentar Makassar sekarang. Ambil arah barat laut di jalan penghibur menuju jalan Alir Berhasil ya setel. Kan lurus jalan. Sejauh 1 km. Pelan-pelan sambil pakai tik. Ya, Dia tunjuk kemana lagi? kita ke Pasar Betung. Ya, kita kembali menyusuri jalanan di Pantai Losari, Makassar. Inilah dulu Pantai Losari yang sangat terkenal. Dulu tidak ada itu tanah reklamasi yang ada masjid dan rumah sakit itu. Ini terbuka luas, kosong depan itu. Hanya pulau-pulau kecil di depan sana banyak. Ada penghuninya orang di sana kan? Ada. Tapi pulau tersendiri juga. Iya, sama dengan Pulau Mangkaloli di Gere, Pulau Nambiai. Tapi itu jadi pulau wisata, hotel di situ. Ada, Orang ke situ Nespit kan? iya Nespit, ada jet ski, tempat santai di sana. Tempatnya turis. Di mana hotelnya orang menginap itu? Di depan ini sebelah kanan ini. Diskon orang 50%. Ya. Hotelnya kita di malam ini, Mana? Makassar. Singgah dulu di sini bisa murah ini. Aduh, so tak salah bol dari tadi. Tadi ada tempat parkir. Iya, nggak bisa rem mendadak karena di belakang bajejer itu. Bisa kau berhenti dulu di sini kak. Jadi berhenti di sini.
Bisa nggak parkir sini sebentar? Bisa barangkali. Oh ya, milik pemerintah itu MKM. Paling paling kita pindah ke sana kalau dia tegur. Pergi mana saat dengan apa pergi? Udah tidur itu. Kali harap-harap saja. Duduk atas sini, Mas. Mana? Oh ini.